Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya. Siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke guys, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, saya akan sharingnya kepada teman-teman tentang sharing tentang apa bang? Ya, nah ini guys, ini adalah HP Oppo A57 yang mau ku ganti LCD touchscreen-nya. Namun di sini tuh ya, di sini saya minta polanya sama pelanggan guna untuk yang pertama pengecekan LCD, kemudian touchscreen. Jadi untuk LCD-nya itu benar-benar harus kita tahu ya, jangan sampai nanti ada gangguan setelah nantinya dilem. Makanya di sini saya meminta polanya, dan juga untuk touchscreen gitu kan, kita harus tahu nih touchscreen-nya harus berfungsi semua. Jangan sampai nantinya pas sudah dilem ada di daerah tertentu pada touchscreen nggak berfungsi. Jadinya kalau kita tahu juga gitu, nah kita bisa retur juga nih kalau misalkan ada apa-apa terhadap LCD-nya, ini bisa kita tukar selama segel masih ada dan belum dilem kayak gitu kan. Nah, jadi itu wajib kalau saya sih. Kalau teman-teman ya terserah saja ya. Ini bisa dijadikan referensi saja. Kalau saya wajib ya. Kalau dulu itu langsung saya lem guys ya, karena saya mendapatkan kejadian yang dimana itu ya dia berpola kayak gini guys ya, berpola. Namun tetap saya lem dan saya nggak ngecek. Nah, berpola kayak gini sehingga saya nggak bisa mengecek touchscreen-nya secara keseluruhan. Nah, kalau di sini berpola kayak gini, kita hanya bisa mengecek touchscreen-nya di sekitar bawah sini ya. Kita hanya bisa mengecek yang di sekitar bawah sini. Sementara yang di atas ini nggak bisa guys ya. Nah, tombol kembalinya bisa, namun kalau tombol reset-nya nggak bisa. Nah, bagaimana mungkin kita bisa tahu ya tombol reset-nya ini berfungsi apa enggak gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak tahu polanya. Ya, ini kan, nah baru kita tahu. Nah, kalau dulu sih saya langsung lem-lem aja tuh ya. Saya lihat berfungsi sedikit ya sudah lem. Tapi sekarang tidak lagi. Saya meminta polanya dulu. Dan juga di sini teman-teman, di sini coba kita cek bintang pagar 808 pagar untuk HP Oppo kayak gitu ya, untuk pengecekan perangkatnya, fungsi daripada fiturnya. Nah, di sini proximity sensor test, coba proximity test, dan di sini kita lihat ya sensornya ini tertutup ya. Jadi ini udah kita rapetkan ya. Nah, isolasi kertas ini untuk merapetkan guys ya. Nah, sementara sensornya ini tuh sensornya nggak ketutupan ya. Nah, ini sensornya. Nah, kalaupun kita lepas nih pelindung layar sementara sini, bawaan yang baru ini, bawaan seperempat ini, tuh tetap saja dia tertutup guys ya, sensornya tetap tertutup. Nah, biasanya sih yang seperti ini terjadi kepada HP-HP yang baru diganti LCD touchscreen-nya ya. Nah, ini belum saya lem guna untuk mengetahui sensornya ini dan memastikan sensornya ini ya jangan sampai tertutup. Ini kalau tertutup dia berwarna hijau kayak gini ketika kita cek ya. Nah, ini sama dengan kita mendekatkan jari tangan kita. Nah, kalau misalkan sensornya ini nggak tertutup, ini berwarna hitam. Nah, pas kita dekatkan tangan kita baru dia berwarna hijau. Tapi ketika kita lepas tangan kita atau kita jauhkan, dia berwarna hitam. Nah, kalau berwarna hijau terus seperti ini, itu menandakan bahwasanya sensornya ketutup, yang berarti ini ketika nelpon ya, ini otomatis mati guys ya, layarnya otomatis mati. Yang ribet itu kalau kita nelpon call center kan, tekan satu untuk berbicara dengan customer service kami. Bagaimana kita mau tekan satu kalau layarnya mati? Tapi ada beberapa HP tekan tombol power dia mau hidup guys ya layarnya, sehingga kita bisa menekan satu kalau nelpon call center kalau disuruh memasukkan angka kayak gitu kan. Nah, ada beberapa HP yang seperti itu. Dan di sini ya rata-rata ketika ganti LCD bukan LCD ori, dan rata-rata di toko seperempat itu nggak jual yang ori ya, rata-rata jual yang seperempat. Adapun yang ori mungkin itu copotan atau cabutan ya. Nah, di sini saya akan mencoba memperbaiki pakai ini guys ya. Nah, kita harus tahu dulu guys ya. Ini sensornya ini jangan sampai ketutup ya, baru kita akan ngelemnya.
Nah, ini tas kresek guys ya, kresek warna hitam. Nah, ini pengen kita perbaiki pakai kresek ini ya. Oke. Ini kresek biasa ini guys ya, kresek biasa. Coba kita matiin dulu. Iya, ini sengaja saya rapatkan touchscreen-nya ini supaya untuk memastikan sensornya itu benar-benar tertutup gitu. Nah, dan juga di sini saya baut. Jadi di sini rapet sudah ya. Nah, berarti memang dari sensornya ini guys ya. Coba kita buka dulu. Iya, coba kita lihat dari belakang ini kaca touchscreen-nya ini guys ya. Nah, sensornya itu seperti itu, dia berwarna hitam guys ya. Coba adakah plastik yang melindungi ya? Coba. Nggak ada tuh ya, nggak ada plastik yang melindungi. Ya, nah ini sebentar kita lihat dulu baik-baik. Nah guys, ini kalau kita cari di YouTube banyak solusi yang dimana dia mengklik ini ya, dia mengklik kaca sensor ini ya, di touchscreen-nya ini kaca sensor. Nah di sini mungkin itu akan jadi choice atau cara terakhir buat saya kalau nanti sudah mentok, karena dulu saya pengalaman pernah beli LCD touchscreen Samsung kan. Kalau LCD touchscreen Samsung itu kan di sini merek Samsungnya ditutup itu pakai yang hitam-hitam. Pas saya keruk pakai koin uang logam gitu kan. Nah, lecet saja sedikit itu bisa memicu kepecahan ya terhadap touchscreen-nya ini. Jadi itu yang saya takutkan. Kalau seandainya nantinya ini kita gosok ya, ini bisa saja kita gosok karena mungkin ini yang menutupi sensornya guys ya, kaca touchscreen-nya ini. Ya, kalau misalkan kita gosok dan itu bening gitu kan. Nah, itu mungkin akan bisa sensornya normal kembali. Namun konsekuensinya kayak gitu guys ya, resikonya itu bisa-bisa ya, bisa-bisa itu seperti yang aku bilang tadi pecah guys ya. Nah, ini karet sensornya pun ada juga. Nah, seperti itu. Coba kita guntingkan tas kresek ya. Nih, sedikit aja atau isolasi hitam pun bisa juga. Ini hanya untuk penutup saja ya. Nah, ini mungkin sensornya sudah nggak aktif, cuma nggak masalah, daripada tertutup mending nggak aktif sekalian. Kalau nggak aktif itu ya layarnya masih bisa hidup gitu kan. Nah, kalau dia tertutup itu layarnya mati. Oke, coba. Bisa ndak ini? Jadi kita tutup aja seperti itu. Jadi ini tanpa merusak apapun ya. Coba kita pasang.
Ya, dipastikan sensornya ini tertutupi. Oh, coba keluar guys ya. Ya, kita kecili lagi ukuran penutup sensornya. Ini sudah kita masukkan ke dalam ya. Jadi sensornya itu tertutupi. Jadi kreseknya sudah masuk ke dalam, sudah hitam nih ya. Nah, barulah kita masukkan atau pasang mesin. Iya, coba kita lihat dulu. Ya, benar-benar sudah masuk ke dalam. Nah, coba kita pasang semua kabel-kabel fleksibel. Jadi tadi kita kecilin lagi ukuran kreseknya ya, supaya dia muat. Nah, kemudian di sini kita rapetkan. Jadi bagaimana caranya sensor itu tertutup aja gitu nah. Jadi mungkin nanti sensornya sudah tidak berfungsi, namun dia tidak mati-mati lagi guys ya. Itu lebih mendingan daripada tertutup. Coba kita on kan. Nah, seperti kataku tadi itu ya, kalau kita mengerik ini sensornya ini guys ya. Kalau kita kerik sensornya ini itu bisa berisiko pecah. Lecet aja sedikit ya ini, kalau kita kerik lecet aja sedikit itu bisa menyebar tuh, pecah retak, retak kayak gitu. Dan juga resikonya bisa-bisa touchscreen-nya ini nggak berfungsi kayak gitu kan. Ini kan terhubung dengan touchscreen. Ya walaupun kemungkinannya kecil ya itu tetap ada kemungkinannya. Dan juga ini kalau dikerik warna putih kadang nggak terlalu rapi, nggak enak dilihat. Tapi ya tergantung skill kamu sih. Dan juga kadang kalau kita kerik ya, kalau kita kerik itu mesti kita perbesar ininya ya. Kita perbesar areanya sini supaya sensornya tidak terkena. Nah, seperti itu. Bahkan ada yang 2 kali lipat nih gedenya. Nah, masalahnya itu kalau kita mengkerik nggak rapi, itu mencong-mencong, menceng, pokoknya gitulah. Nah, ini sensornya udah tertutupi dan itu akan kita gunakan sebagai choice terakhir apabila nantinya cara ini nggak bisa. Ini saya tutup pakai tas kresek. Coba kita cek sensornya bintang pagar 808 pagar. Kemudian di sini kita ke bawah ke proximity test, sensor test coba. Dan teman-teman bisa perhatikan di sini kagak warna hijau lagi guys ya. Di sini sensornya nggak aktif. Jadi kita tanpa ada merusak apapun baik dari touchscreen maupun sensor yang ada pada mesin HP ini tidak kita rusak guys ya. Nah, ini hanya menonaktifkan sensornya saja. Jikalau ini menelpon ini tidak lagi mati ya, seperti itu. Namun dia hidup. Nah, gampang saja kan kalau kamu nelpon pengen mematikan, tekan aja tombol powernya seperti itu. Dan ini sudah kita pastikan dan sudah kita bisa mengelem
ya LCD touchscreen-nya ini seperti itu. Jadi sensornya udah nggak aktif, itu lebih mendingan daripada tertutup guys ya. Ini nggak mati-mati lagi apabila kita nelpon seperti itu. Ini siap untuk kita lem. Semoga video kali ini bermanfaat. Kamu sendiri bisa melakukannya di rumah. Baiklah, saya akhiri video ini sampai di sini. Saya John Itung. See you the next video my brotherku.